Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usi nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Di akhir malam ketika matahari telah tenggelam, di ujung-ujung selesainya manusia salat dari antara salat-salat malam, manusia berbalik dan menuju bilik-bilik rumah mereka. Mereka membawa hati-hatinya dalam tidur mereka. Ada hatinya yang bertasbih kepada Rabb-Nya Jalla wa Ala karena kerinduan mendalam untuk bertemu dengannya. Ada yang berangkat tidur dalam keadaan gundah gulana, memikirkan esok hari, perniagaan, perdagangan, dan bertaruh nasib di antara manusia-manusia yang bertaruh kehidupan. Tetapi ada lelaki miskin yang tidur malamnya bergejolak dan bergelombang hatinya, senantiasa memuji Rabb-Nya, membalik-balikkan bantalnya antara sadar dan tidak sadar. Setiap saatnya malam tidak pernah penuh ia istirahat, malam tidak pernah dia jalani penuh dengan keindahan. Akan tetapi malamnya dia tidur dalam keadaan harap-harap cemas kepada Rabb-Nya Jalla wa Ala. Wa an Abi Hurairah, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, rawahu Imam Muslim wa huwa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk rupa kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat kalian dari kegantengan, kesempurnaan, dan kebaikan fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatil akhar wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian, dan Allah melihat pada amal-amal kalian. Hati yang dibicarakan di sini adalah hati seorang muslim, adalah hati yang berserah diri kepada Allah, adalah hati yang mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah, adalah hati yang tidak pernah berguncang dan tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Hati yang siangnya bergelora untuk mencari nafkah dan malamnya bersembunyi
untuk memuji Rabbnya. Allah tidak pernah melihat bentuk rupa kita. Allah tidak pernah melihat jasad-jasad kita. Dan Allah tidak melihat pula kita dari kalangan bangsawan atau kita dari kalangan rakyat jelata. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amalan kita. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang dinamakan kuat itu orang yang bisa membanting, orang yang bisa menjatuhkan lawannya. Walakin syadidu, akan tetapi orang yang dikatakan kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan dirinya dan jiwanya ketika amarah dan cobaan berat kepadanya dapat dia kendalikan. Orang-orang ketika sahabat Nabi berperang dengan sahabatnya pada perang Badar, yang bersama beliau adalah sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, fisiknya lemah, siangnya berpuasa, malamnya salat malam. Tubuh-tubuh mereka seolah tidak kuat mengangkat pedang. Sebagian mereka saja yang tampak perkasa lagi memang menguasai medan laga. Akan tetapi di antara pertolongan Allah yang Maha Rahman adalah menolong hamba-hambanya yang lemah, hamba-hambanya yang letih, hamba-hambanya yang tidak pernah menduakannya, dan hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya tanpa pernah memalingkan tawakal kecuali hanya kepadanya. Allah menangkan Rasulnya di medan Badar bukan karena kekuatan persenjataan mereka. Allah menangkan nabinya di medan Badar dan medan-medan selainnya bukan kuatnya persenjataan dan fisik-fisik mereka, tetapi Allah memenangkan nabinya dan sahabat-sahabat nabinya karena ketakwaan mereka kepada Allah Rabb Jalla wa Ala. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ummahatul mukminin Ummu Salamah pernah ditanya oleh sahabat, apakah zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak beliau sebutkan ketika di sisimu, wahai ummahatul mukminin? Maka Ummu Salamah menceritakan bahwa zikir yang senantiasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di sisi Ummu Salamah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ya mustarifal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'at. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hati tempatnya di dalam dada, tersembunyi dari seluruh manusia. Sampai-sampai hati ini menjadi amalan yang disebutkan dalam hadis Umar radhiyallahu taala an. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendengar hadis ini, innamal a'malu binniyat, bahwa hadis ini menggambarkan tentang niat, bahwa niat tempatnya di dalam hati. Banyak manusia yang terjebak dalam amalnya. Begitu banyak amal yang dia perbuat di sepanjang hari, dari mulai pagi sampai malam hari. Tetapi belum tentu seluruh amal itu dilakukan dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Akan tetapi ada juga orang yang beramal sedikit, akan tetapi dia ikhlas kepada Allah, dan dia berusaha menyembunyikan amalnya itu antara dirinya dengan Allah semata-mata, dan dia
dia menyembunyikan keguncangan hatinya. Dia yakin Allah yang akan menolongnya. Dia menyembunyikan kesulitan hidupnya. Dia yakin Allah yang akan menutupi dan menyempurnakan kekurangan itu. Dan dia yakin Allah yang akan mengangkatnya di hari-hari berat, di hari-hari sulit, di hari-hari ketika manusia dan sahabat-sahabatnya berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, "Yauma la yanfa'u malun wala banun," di mana hari itu tidak akan ada gunanya lagi harta dan anak-anak lelaki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali pada hari itu orang yang akan selamat adalah orang yang membawa hatinya dengan hati yang selamat. Selamat dari berhadap kepada makhluk, selamat dari perbuatan syirik kepada Allah, selamat dari menodai risalah Rasulullah, selamat dari tipu daya bid'ah dan khurafat, selamat dari berbagai macam kesulitan hidup dunia di mana manusia berlomba-lomba, fatanafasuha kama tanafasuha. Manusia akan berlomba-lomba pada dunia ini. Fatuhlikatkum kama atlakatkum. Dan Rasulullah telah mengingatkan, jika kalian berlomba-lomba seperti manusia lain berlomba-lomba, saya Allah akan membinasakan kalian sebagaimana Allah dulu pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Saudara-saudaraku, jagalah hatimu. Jadilah hatimu hati yang tenang dan tenteram. Menjadi hati yang mutmainnah, hati yang berdegup, berguncang, bertasbih, hati yang rindu kepada Rabb Jalla wa Ala, hati yang tidak pernah bertawakal kecuali hanya kepadanya. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhu mislu afidatit tayr. Dimasukkan ke dalam surga suatu kaum di mana kaum itu hatinya seperti hati seekor burung. Burung tidak pernah tidur cemas, burung tidak pernah tidur pulas. Senantiasa ia menjaga sangkarnya, menjaga anaknya dari hewan seperti ular, biawak dan manusia. Burung senantiasa cemas, dia kadang terjaga dan kadang tertidur. Burung tidak pernah nyenyak tidurnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam min hadis Umar, rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi, wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal, lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki seperti rezeki seekor burung. Taghdu khimasa wa taruhu bitonan. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong bernyanyi, tetapi kembali di sangkarnya pada senja dalam keadaan perut penuh berisi. Kalau kita hanya sibuk dengan yang sejengkal di perut ini, maka apa yang ada di kepala kita tidak lebih dari apa yang keluar dari yang sejengkal. Jika kita masih takut dengan jaminan Allah atas rezeki-rezekinya, maka ini bagian dari syirik kecil, karena sesungguhnya rezeki kita telah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takutlah di mana suatu hari dirimu terjampak dari siratal mustaqim. Takutlah pada suatu hari namamu yang telah tertulis akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena perbuatanmu yang melampaui batas. Takutlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyaksikan dirimu
malam yang gelap gulita, di atas sebuah batu gunung yang gagah, di tepian samudera dan di bentaran laut sebelah sana. Tetapi kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang kita buat untuk diri kita sendiri. Kita mengenal Allah, kita meyakini yang menciptakan langit dan bumi dan awan-awan yang berterbangan adalah Allah. Kita yakin anak-anak kita ciptaan Allah. Kita yakin rezeki yang memberi Allah. Tetapi kita gelisah, gundah gulana, ketakutan mendatangi kita, kegelisahan mendatangi kita ketika kita diuji dengan kesempitan hidup, ketika kita diuji dengan berbagai macam petaka dan musibah. Kita tidak pernah berpikir bahwa musibah itu kebaikan. Yang kita pikirkan bahwa musibah itu adalah keburukan semata. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa kebaikan itu ada di dalam musibah itu sendiri. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'dahu. Yaqulu rabbuna jalla wa ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala inna likulli jasadin mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada segumpal darah, segumpal daging. Jika baik dagingmu itu, baiklah seluruh amal-amalmu. Dan jika buruk dagingmu itu, maka buruklah semua amal-amalmu. Ala wa hiya qalbuhu. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hatimu adalah dirimu. Hatimu adalah jiwamu. Kenapa dulu ketika kamu masih muda, kamu membelah lautan, kamu mengarungi hidup, dan kamu berani ke negeri-negeri yang jauh tanpa pembela, tanpa penolong, tanpa tujuan. Dan kamu yakin Allah menolongmu di setiap kesulitan hidupmu dan di setiap langkah kakimu. Tapi kenapa ketika tua mulai mendatangimu, ketika beban semakin banyak di punggungmu, engkau berpaling dan mulai gelisah tidur malam? Apakah engkau takut kepada jaminan Allah Rabb Jalla wa Ala? Apakah imanmu di tuamu dan di mudamu berbeda? Apakah engkau lupa di mana engkau pernah berjalan, menyusuri jalan-jalan yang panjang dalam keadaan lapar, hujan badai engkau
engkau mengenal bagaimana ibumu melepaskanmu ketika engkau keluar. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kenapa hari ini kegelisahanmu menjadikan momok yang menakutkan menjelang tidurmu, dan kegelisahanmu menjadi besar ketika engkau akan dapati hari-harimu semakin berat dan semakin besar ombak menjadi putih. Wahai hamba Allah, telah lewat masa-masa mudamu. Wahai hamba Allah, telah sampai usiamu kini di atas usia manusia pemuda. Telah memutih janggutmu, telah memutih rambutmu, dan telah banyak keletihan yang kau lalui sepanjang masa. Harusnya hari ini kau semakin yakin pada jaminannya. Harusnya hari ini kau telah menikmati perjuangan mudamu. Harusnya hari ini kau telah tersenyum sebagai manusia yang tersenyum. Akan tetapi yang kau dapati hari tuamu adalah kegelisahanmu tentang dunia, adalah ketakutanmu tentang jaminannya, adalah tentang hari-hari esok. Takutlah kepada Allah, wahai hamba Allah. Lebih banyaklah mengenal Allah. Aksinu dzikra hadhihi lazzati ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat Allah yang akan menghancurkan kelezatan hidup dunia ini, yaitu kematian. Dirimu akan digotong oleh kebanyakan manusia, dimasukkan ke dalam neraka, dan dirimu akan dilupakan seketika manusia pulang. Yang mengingatimu hanya sebagian dari anak-anakmu, dan istrimu akan kembali menikah lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu." Ketika meninggal anak Adam, terputus seluruh amal kebaikannya, kecuali orang yang pernah menafkahkan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan harta itu dipakai, harta itu mengalir terus sampai kelihatan. Kemudian orang yang mengamalkan ilmunya, berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Hanya itulah yang bisa menolongmu, wahai hati yang gelisah. Hanya itulah yang bisa membantumu, wahai hati yang berguncang. Hanya itu yang bisa memberikan pembelaan kepadamu di hari-hari berat, hari yang tidak ada penerjemah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatul badr. Kau benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudawuna fi ru'yati. Dan kalian tidak akan berdesak-desakan ketika kalian telah bertemu dengan Allah. Rindu bertemu dengan Allah, rindu mendapatkan kasih sayang Allah, rindu bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaannya, rindu diberi tangan, diberi kitab sebelah kanan, rindu untuk menjalani siratal mustaqim seperti kilat, rindu masuki surganya tanpa azab dan tanpa hisab, rindu minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب له. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا